Ibu mau nggak? Ibu pakai ini. Ibu. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lihat dulu ya, biar semangat. Ya. UMKM? Mahasiswa? Ya, sebelah sini kok lemas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kantor Bu Zaleha tadi adalah batch 1 yang akan berlanjut ke batch 2 ya Bu ya. Oke, kita kenalan ke. Oke, seperti yang dikatakan Bu Zaleha, kami salah satu DPR yang ditunjuk oleh LMIP. Kami sudah membimbing selama 6 bulan. Ibu akan jelaskan nanti barangkali dilengkapi oleh Pak Petri bahwa UMKM Merdeka itu adalah kerjasama program L2DIPI kerjasama dengan perguruan. Kalau kita lihat secara kuantitas itu jumlah UMKM tumbuh sangat pesat gitu ya, jumlahnya banyak. Nah, kenapa jumlahnya banyak? Karena kemampuan untuk mendirikan itu juga tidak sebesar mampunya industri-industri menengah ya, itu masih memiliki banyak keterbatasan. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan perekonomian secara nasional itu 99% ditumbuh kembangkan oleh UMKM. 1%-nya itu oleh industri menengah dan besar. Jadi ya, sudah sepuh usia Indonesia, kita belum bisa mencapai 2% minimal, baru 1%. Nah, mengapa? Karena 99%-nya itu adalah UMKM. Nah, UMKM ini punya banyak keterbatasan, baik dari sisi finansial, dari sisi perluasan pasar, kemudian itu. Nah, disitulah tangguhnya itu, ya, pantang menyerah. Kemudian mahasiswanya juga punya inovasi-inovasi untuk melakukan perubahan seperti itu. Baik, Pak Petri ada tambahan Pak terkait langsung menjadi seorang dosen pembimbing lapangannya. Ya, kalau kita bicara global dengan sampel yang sangat sedikit, ya artinya kan belum bisa menjawab secara keseluruhan ya. Betul. Karena sampelnya itu UMKM di kota Palembang gitu ya. Nah, tetapi gambarannya secara umum sebetulnya sudah bisa kita ketahui dalam arti rata-rata pergi, itu satu. Yang kedua, dalam pengelolaan manajemen. Jadi kalau industri menengah dan besar itu pengelolaan manajemennya mulai dari rekrutmen, mulai dari penempatan, mulai dari produksi, kemudian pemasaran sampai kepada penggunanya yang terbatas. Demikian. Jadi sampelnya baru diambil dari kota Palembang saja ya Bu. Jadi memang mungkin rata-rata permasalahannya itu sama. Yang pertama modal, lalu manajemen mulai dari manajemen waktu dan juga mungkin skill yang dipunya sama beberapa tenaga UMKM ya. Nah, kalau ke Pak Petri juga Pak terkait dengan dosen pembimbing lapangan yang sudah secara langsung terjun langsung melihat kondisi UMKM mungkin. Ya baik ya, jadi mahasiswa itu kalau di kampus itu lebih banyak menerima teori dan problem solving. Jadi studi kasus gitu ya, memecahkan studi kasus, kemudian teori. Tapi praktek ke lapangan itu biasanya jamnya terbatas. Jadi mahasiswa itu punya yang namanya praktek kuliah lapangan, ada. Jadi praktek kuliah lapangan itu ke lapangan, tapi terbatas pada industri-industri tertentu. Nah, artinya di sini kenapa ujung tombaknya mahasiswa itu adalah implementasi keilmuan yang sudah diperoleh mahasiswa selama di kampus, itu bagaimana penerapannya ketika diterapkan di UMKM. Seperti itu. Nah, artinya ini matching sebetulnya. Ini teorinya, ini pengalaman problem solvingnya. Nah, inilah kenyataan yang terjadi di lapangan seperti apa. Jadi match dia, matching gitu kan ya. Jadi bisa menjadi satu kesatuan di mana mahasiswa itu nanti ketika dalam batch 1 ketika dia punya keterbatasan untuk ketika dia terjun ke UMKM itu di atasnya sebagai pembina
dan pembimbing itu ada dosen pembimbing lapangan. Jadi tetap seperti layangan itu dilepas tapi dikontrol gitu kan ya, dikontrol apa kekurangan-kekurangan yang mahasiswa punya keterbatasan kemampuan untuk itu. Nah nanti dosen pembimbing lapangan yang membantu. Nah dosen pembimbing lapangan itu juga bergandeng dengan mentor. Jadi mentor ini yang nanti berhubungan dengan mitra-mitra yang memayungi para UMKM ini. Jadi kita ada mitra yang memayungi yaitu Apindo itu Pak. Ya. Untuk program ini Maret sampai Agustus, untuk hasil akhir Bu yang dilakukan oleh mahasiswa selain pendampingan tadi ke UMKM apa atau berupa apa lagi, laporan kah atau apa sih? Kalau hasil luaran itu laporan individu, laporan kelompok. Oke. Ya, dan itu pun laporan itu sifatnya harian, mingguan, bulanan. Jadi terkumpul lah jadi satu di situ. Oke. Termasuk perubahan apa yang sudah terjadi di UMKM-nya. Nah, itu ada di situ. Oh. Ya, jadi misalnya dari tidak mengenal digital, jadi berubah menjadi digitalisasi si UMKM-nya. Nah, itu ada di dalam laporan. Ya. Nah mungkin Pak Betri selanjutnya bisa menjawab ini terkait dengan pendampingan oleh pengen punya UMKM. Tata kelola yang harus pertama kali dimiliki apa sih Bu? Mungkin secara produknya dulu kah, brandingnya dulu kah, atau mungkin apanya dulu Bu yang harus ditonjolkan dalam sebuah produk untuk menjadi sebuah UMKM? Ya baik ya, kalau kita berangkat dari kampus sebetulnya dan kalau ke masyarakat luas, mahasiswa itu sendiri itu sudah punya bisnis sendiri. Jadi namanya bisnis rintisan, startup namanya, startup bisnis mahasiswa. Nah itu bisnis-bisnis itu lahir dari mata kuliah kewirausahaan yang nanti akan diseleksi oleh dosen untuk masuk ke dalam inkubator bisnis, itu pilihan. Jadi itu ada 2 mahasiswa manajemen yang masuk dalam entrepreneur tingkat nasional, jadi bootcamp. Nah itu kalau untuk di mahasiswa, dan itu sebetulnya apa yang dilakukan di dalam bisnis rintisan itu sama polanya ketika kita akan mendirikan UMKM. Yang pertama yang harus kita lihat terlebih dahulu itu minat dan bakat. Kalau minat tanpa bakat, kita bisa pakai orang untuk menyelesaikan apa yang mau kita produksi. Tapi kalau bakat tanpa minat, itu akan ada kelesuan. Jadi kalau istilah Palembang itu anget-anget kayak ayam. Nah ya istilahnya semangat di awal, nanti ketika dia sudah berdiri kendur, lesu gitu ya. Nah kalau dua-duanya ada itu lebih bagus lagi. Nah ketika kita sudah punya itu, maka yang kedua kemampuan kita sebatas apa untuk mendirikan itu. Jadi kita bicara aset dan modal. Jadi itu akan menggambarkan kelasnya bisnis kita. Apakah kelasnya ini akan masuk di dalam kategori menengah dan besar atau menengah dan kecil? Kalau dia punya omset di atas 400 juta, maka dia masuk kategori menengah dan besar. Di bawah itu kebalikannya. Nah artinya kemampuan yang kedua yang harus kita lihat. Itulah untuk aset dan juga modal kita. Nah yang ketiga, siapa orang yang mau kita ajak untuk bekerja sama, membantu, gitu kan? Itulah yang disebut karyawan-karyawan yang mau membantu kita. Nah umumnya UMKM itu belum melibatkan sampai ke situ. Yang mengerjakannya ibunya, adiknya, kakaknya, seperti itu. Jadi masih dalam lingkup keluarga. Warisan ya Bu ya? Iya, turunan biasanya, turun temurun. Nah yang dilibatkan itu keluarga. Nah sehingga keluarga ini punya kemampuan berdasarkan pengalaman tempo dulunya, pengalaman yang diturunkan. Nah itu yang kadang-kadang sulit diikuti ketika ada orang lain masuk yang kita sebut sebagai karyawan. Nah itu yang ketiga adalah orang-orangnya. Nah yang keempat, siapa konsumen sasaran? Karena ini akan menentukan produk itu mau seperti apa kita buat. Nah konsumen sasaran ini ada kelasnya dan ada segmennya. Mau laki-laki kah, mau perempuan kah, mau anak-anak kah, mau dewasa kah? Nah itu kita tentukan dulu konsumen sasaran itu, ya. Kalau kita mau produk kita punya kelas. Nah tapi kalau produk kita ini umum,
ya tidak perlu kita tentukan segmen, semua orang bisa beli. Misalnya es teh manis, bisa ya. Itu semua orang bisa minum, baik anak-anak, dewasa dan seterusnya. Nah, tapi kalau kita menentukan segmen, produk itu lebih berkelas. Jadi tidak bisa ditemui di lain tempat, kecuali di tempat kita. Nah, ini yang akan menjadi daya tarik dan mendorong orang untuk datang membeli. Nah, setelah kita tahu siapa konsumen sasaran, maka yang kita harus buat adalah jaringan pasar. Nah, jaringan pasar ini juga menentukan mau jaringannya pendek, mau jaringannya panjang, itu kita yang menentukan di awal. Kalau jaringannya pendek, ya barangkali kalau itu kuliner, hanya sebatas kita buka di depan rumah, atau kita titipkan di warung, misalnya seperti itu kan. Nah, kalau jaringannya panjang, maka kita harus punya penyalur-penyalur. Siapa itu? Pengecer kah? Agen kah? Ya, kalau sekarang ini kan banyak istilahnya dropship misalnya ya, atau orang yang reseller mau menjual produk kita ke tangan konsumen. Nah, itu sangat penting di awal. Apakah kita mau misalnya metode penjualannya itu dengan franchise, sehingga kita adalah franchisee-nya. Nah, itu kita tentukan di awal. Kalau kita tidak tentukan, maka produk ini mau dibuat seperti apa, itu kita masih bingung. Nah, setelah semuanya sudah jelas, baru kita tentukan lebihnya ini produk kita apa. Kalau tidak punya kelebihan, maka kita bukan entrepreneur. Karena kalau kita berkonsep wira swasta, itu kita mendirikan bisnis dengan meniru bisnis yang sudah ada tapi laris. Nah, itu wira swasta. Kalau wira usaha atau entrepreneur, kita mendirikan bisnis, kita melihat peluang yang lagi lagi ramai, kemudian kita menciptakan sesuatu yang berbeda yang menjadi keunggulan. Nah, itu harus punya. Kalau tidak punya, maka produk kita akan dianggap sama dengan produk yang lain, dimanapun bisa dibeli orang. Nah, cuma kalau kita punya kelebihan, tidak ditemukan di tempat lain kecuali di tempat kita. Walaupun kita berada di lantai 10, tetap dicari orang. Nah, itu kelebihannya. Gitu Pak ya, agak panjang sedikit. Betul. Sudah dijelaskan dari mulai menentukan target pasarnya siapa, produknya apa, lalu manajemennya. Nah, kalau bicara harga Pak Petri terkait dengan akuntansi mungkin ya. Itu dicari, tapi yang mencari siapa? Nah, itu ada kelasnya, ya. Ketika konsumen itu pendapatannya menengah ke atas, maka yang dicarinya adalah kualitas. Tapi kalau pendapatan konsumen itu menengah ke bawah, maka yang dicarinya adalah kuantitas, banyak. Yang penting banyak. Nah, itu kalau yang pendapatannya menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas sedikit, tapi kualitasnya bagus. Nah, siapa yang punya kemampuan membeli lebih besar? Itu yang menengah dan besar. Ya enggak? Maka itu dia bisa bisa bertahan. Yang pempek 8.000 itu yang carinya tidak banyak, tapi pembeli setianya ada. Nah, sementara yang pempek 1.000 kadang-kadang seharian sampai sore tidak laku-laku. Betul. Itu kan? Kenapa? Ya karena yang membeli pendapatannya menengah ke bawah, jumlahnya banyak, kemampuan membelinya sedikit. Bisa jadi pempeknya itu sudah dijual dari pagi sampai sore, ternyata si konsumen membeli beras, tidak membeli pempek, karena kemampuan membelinya kurang. Nah, itu perbedaannya, gitu ya. Jadi makanya ketika kita memproduksi, kita mendirikan suatu bisnis, tentukan kelasnya. Jadi es campur kalau di cangkir plastik harganya bisa berapa? 5.000. 5.000. Tapi es campur ketika di cangkir yang lux, yang bagus, yang mahal cangkirnya, harganya berapa? 25.000. Iya, 30.000. Betul. Padahal isinya sama. Nah, kita yang menentukan kelasnya untuk produk itu, gitu kan ya. Nah, tapi kelasnya ini juga di dalam menentukan konsumen sasaran, di samping kita melihat selera, kita juga melihat sesuatu yang sedang yang sedang diminati. Kalau kita tidak mengacu pada up to date tadi, sesuatu yang diminati, itu dengan cepat produk itu juga akan ditinggalkan, walaupun dia punya kelas. Nah, gitu ya. Ya, itu tambahannya. Selain
packagingnya mungkin namanya juga beda ya Bu. Kalau es campur dengan gelas dan sudah masuk restoran. Kalau restoran jadinya ice with mixed fruit and vegetables gitu. Lebih keren ya. Iya, Sama betul. dokan yang biasa sama dokan yang sudah di packing. Ya, Itu lebih mahal harganya. betul. Justru tapi lebih laku ya Pak. Betul. Nah kalau kita bicara target dari Itu dari sisi pemasaran, karena produk ini kan sudah ada, produknya sudah ada, tinggal bagaimana memperluas pasar, menambah jumlah konsumen, seperti itu kan. Kemudian menambah jumlah produksi, artinya permintaan semakin tinggi. Nah itu dari yang manual berubah menjadi digitalisasi untuk khususnya promosi misalnya ya, kemudian permintaan pesanan by order itu sudah digitalisasi. Nah yang kedua perubahannya ada yang tidak ada. Misalnya berapa laku hari ini 100, mana pembukuannya? Ya diputar-putar aja, tidak ada pembukuannya. Nah yang belum ada menjadi ada, yang belum rapi menjadi rapi untuk finansial. Nah kemudian yang lain-lain untuk kualitas produk termasuk perizinan itu yang bukti halal ya, bukti halal itu semuanya by proses, ada yang besar sebelum ada yang kecil. Yang kecil bisa menjadi besar dan sangat besar gitu kan. Kalau UMKM itu tumbuh dan berjalan, artinya cabangnya di mana-mana, maka yang punya bisa jalan-jalan. Nah, gitu ya. Jadi lakukanlah progres, berubah dari posisi awal, walaupun perubahan itu bertahap seperti itu. Baik, tepuk tangan untuk narasumber kita hari ini yang sudah menyampaikan materinya. Terima kasih. Kita ada pertanyaan Bu mungkin yang nanya, boleh silakan sudah disiapkan. Saya dari mahasiswi UIN Raden Tata Palembang. Oke, silakan Mbak Uci. Saya ingin bertanya kepada Bapak dosen dan Ibu dosen mengenai UMKM. Yang pertama, jelaskan apa yang menyebabkan UMKM sulit berkembang pada saat ini. Yang kedua, ya dari UIN. Dari UIN ya. Yang pertama adalah apa yang menyebabkan UMKM sulit berkembang. Nah, itu tadi sebetulnya sudah kami sampaikan ya bahwa banyak keterbatasan dari UMKM dan itu sebetulnya keterbatasan itu berbeda-beda, tidak sama karena ada yang baru tumbuh atau berdiri, ada yang sedang berkembang, ada yang sudah masuk ke pasar internasional. Jadi UMKM itu ada yang sudah masuk di pasar internasional seperti songket gitu kan, kemudian tempe, kerupuk kemplang itu sudah masuk di pasar internasional. Nah cuma 4 produk khas yang Ibu sebutkan tadi baru 3, satunya lemari ukir. Nah lemari ukir itu tidak bisa masuk pasar internasional karena satu kelemahannya dia punya kayu yang tidak secantik jati, itu satu. Kemudian ciri khas itu hanya diminati oleh orang Palembang. Sehingga di luar dari Palembang, dia sudah punya lemari ukir sendiri dengan ciri khasnya. Nah, termasuk songket sebetulnya keterbatasannya adalah masing-masing tempat itu punya kain khas. Nah, kita bersaing di situ. Nah, tadi sudah disebutkan keterbatasan yang utama biasanya itu adalah masalah finansial. Nah, masalah finansial ini baik itu dari modal, kemudian aset secara keseluruhan. Kadang-kadang mau menata yang seperti itu aja alatnya tidak ada, gitu kan? Nah, aset yang dimiliki mau buat seperti dalam tanda kutip kalau kita bicara tempat nongkrong ngopi, ada salah bicara merek Pak ya, tempat nongkrong ngopi, kita mau beli alat seperti itu tidak sanggup UMKM. Jadi bicara modal, aset dengan keterbatasan, kemampuan sumber daya manusianya juga punya keterbatasan, pemasarannya, perluasan pasar, kemudian jaringan relasi ya, kalau di dalam pasar itu distributor dan sebagainya itu juga punya keterbatasan. Nah, kemudian yang kedua apa tadi yang kedua? Solusinya ya, permasalahannya. Yang ingin saya tanyakan sifat dari UMKM Merdeka itu bagaimana, ataukah sistemnya kayak magang atau pendampingan? Karena
magang dan pendampingan. Kalau pendampingan, apa-apa saja yang menjadi kekurangan dalam arti yang keterbatasan UMKM dibantu sama mahasiswa, gitu kan? Termasuk misalnya, tidak bisa membuat flyer untuk digitalisasi. Nah itu mahasiswa membantu. Nah tapi kalau magang itu Bu, mahasiswa itu yang melakukan. Jadi misalnya ibu membuat souvenir, nah yang membuatnya itu mahasiswa, gitu kan? Jadi kebetulan saja kalau magang ini biasanya di perusahaan, tidak di UMKM. Nah itu di perusahaan, misalnya apa pekerjaan dari perusahaan itu, mahasiswa membantu mengerjakan. Nah itu bedanya magang dan pendampingan. Nah hanya saja untuk UMKM Merdeka itu sifatnya pendampingan, jadi bukan magang. Bukan misalnya ibu mau buat souvenir, ayo kamu kerjakan souvenir ibu, bukan. Tapi apa yang menjadi keterbatasan ibu dalam hal apa saja, misalnya jaringan pasar kah? Kan ini kan kita banyak asosiasi-asosiasi yang menempel Bu di UMKM Merdeka. Nah itu bisa nanti membantu untuk perluasan pasar, gitu kan? Nah misalnya apa keterbatasannya? Kebetulan kalau kemarin itu saya DPL-nya itu UMKM-nya kuliner. Jadi satu keterbatasan dia digitalisasi. Nah itu dibantu sama mahasiswa membuat flyer, membuat digitalisasinya ke medsos. Kemudian keterbatasannya pembukuan dari finansialnya. Nah itu mahasiswa membantu membuatnya, baik itu manual maupun digitalisasinya. Nah akhirnya dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang belum rapi menjadi rapi, gitu kan? Dari yang mungkin masih kecil cakupannya menjadi lebih luas. Nah itu sifatnya pendampingan Bu. Walaupun di kampus konversinya itu magang. Karena pendampingan itu di kampus tidak ada mata kuliahnya. Yang ada mata kuliah itu magang. Jadi konversinya magang, tapi sifatnya ke UMKM itu pendampingan. Makanya mahasiswa itu ada Bu yang kuliner, dia buat apa, itu nyuruh mahasiswa buatnya. Jadi bukan seperti itu. Jadi mahasiswa itu bukan mengerjakan yang biasa dikerjakan, bukan, tapi membantu, mendampingi apa yang menjadi keterbatasan. Nah, itu dibantu oleh mahasiswa. Nah, seperti itu Bu. Ya kebetulan ini kalau di batch 2 Ibu masuk lagi enggak? Batch 1 kan sudah gabung. Untuk Belum. Pasti belum gabung. Oh belum gabung ya Bu ya? Oh iya. Ya itu sifatnya seperti itu Bu. Jadi misalnya ini contoh Bu ya. Terus apa namanya Pak Bet yang binaan Pak Bet? Fashion binaan Pak Bet apa namanya? Itu contoh Bu ya. Itu ada satu binaan Pak Betri itu sama seperti Ibu, lebih ke fashion gitu kan ya. Nah itu produknya sudah sampai ke Malaysia dipresentasikan. Nah, seperti itu sifatnya, membantu perluasan pasar, membantu pembukuan, membantu digitalisasi, atau membantu misalnya apa ya, sifatnya kongsi atau entah Ibu pengen ada relasi yang lebih besar. Nah itu dibantu oleh mahasiswa. Nah nanti mahasiswa ini di atasnya ada DPM, ada mentor yang menjembatani nanti seperti itu. Gitu. Ya, terima kasih Bu. Ya, sedikit tambahan Bu. KM itu banyak mata kuliahnya. Jadi mahasiswa ini sudah dibekali untuk mendampingi itu, sudah dibekali dari sisi keilmuan dan problem solving. Nah kalau di pertanian itu dia ke agrobisnis. Jadi sudah ada itu keilmuan tentang bisnisnya. Cuma dia di sektor pertanian. Nah, itu bisa diterapkan di UMKM, karena UMKM itu juga ada yang pengolahan dari pertanian. Nah, kenapa hukum tidak? Nah, itu basic ilmuannya. Itu alasannya, ya. Iya. Tapi kalau misalnya ditanya bagaimana Bu saya bisa memajukan UMKM di daerah, bisa. Kita itu kan yang khususnya Kota Palembang. Terima kasih sekali lagi dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami undang tadi yang sudah ya, sudah sepuh usia Indonesia, kita belum bisa mencapai 2% minimal, baru 1%. Nah, mengapa? Karena 99%-nya itu adalah UMKM. Wah itu. Nah, disitulah tangguhnya itu, ya. Pantang menyerah,
kemudian mahasiswanya juga punya inovasi-inovasi untuk melakukan perubahan seperti itu. Kami salah satu DPR yang ditunjuk oleh LMIP. Kami sudah membimbing selama